Hai Sobat Jeners, welcome to Gear on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Ya, di sini saya sebagai host, yaitu saya Dr. Gina, dan saya ditemani sama dokter muda siapa namanya? Rais. Ya, dokter muda Rais ya. Di sini kita yang sebelum-sebelumnya nih sudah dibahas tentang kehamilan. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang perdarahan pasca persalinan. Nah, boleh nih kita ini dokter muda Rais sebagai narasumber yang kita tanya-tanya nanti ya. Nah, untuk pertanyaan pertama untuk dokter Rais, apa sih perdarahan postpartum itu atau pasca persalinan itu? Ya, jadi postpartum hemorrhagic atau kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan itu kan kondisi ya perdarahan pada ibu hamil yang telah melahirkan bayinya ya dengan jumlah darah melebihi 500 cc pada persalinan normal, atau dia lebih dari 1 liter atau 1000 ml jika dia melalui seksio sesaria. Tapi bisa juga kurang dari jumlah itu. Misalnya sebelumnya ibu ini kena anemia atau ada riwayat preeklamsia, maka bisa juga sebelum 500 cc dia sudah mengalami gangguan hemodinamik. Jadi perdarahan pasca persalinan terjadi berapapun jumlahnya yang bisa menimbulkan gangguan dari hemodinamik si pasien itu. Maksud hemodinamik ini adalah tensinya atau mungkin nadinya itu berubah dari nilai normalnya. Mungkin seperti itu ya, Dok ya. Oke. Terus apakah perdarahan pasca persalinan ini bisa disebut dengan keadaan yang tidak normal sih? Ya, jadi perdarahan pasca persalinan ini tentu adalah keadaan yang tidak normal. Karena normalnya adalah persalinan itu memang pasti ada darah yang keluar, tetapi jumlah darah itu tidak sampai mempengaruhi kondisi fisiologi dari si ibunya itu sendiri. Maksudnya adalah tidak sampai menyebabkan ibu merasa berdebar-debar, atau ibu merasa sampai lemas, atau ujung-ujung tangan ibu ini sampai dingin. Nah itu, jika ada tanda-tanda seperti itu, artinya darah yang keluar itu melebihi normal. Nah ini yang kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan. Mungkin begitu, dokter. Oke. Terus apa hal-hal yang bisa menyebabkan keadaan tersebut, dok? Ya, kalau kita bicara sebab ya, atau apa sih yang menyebabkan persalinan perdarahan pasca persalinan ini, ya tentunya biasa kita paling sering itu ada 4 ya, dok ya. Ada 4 ya, yang kita singkat dengan 4T ya. Apa itu 4T? Nah, yang pertama itu dan yang paling sering itu masalah tonus. Jadi tonus itu kekuatan otot. Ya, otot mana? Ya tentunya adalah otot dari rahim ibunya. Ya, yang kedua itu adalah karena traumatik. Nah, maksudnya trauma adalah ada perlukaan, ada luka di jalan lahirnya, atau mungkin di rahimnya, atau mungkin di bagian sepanjang jalan bayi itu lahir. Nah, yang ketiga dia bisa karena adanya sisa-sisa jaringan, atau kita singkat dengan tisu ya. Jadi T ketiga adalah tisu atau sisa jaringan. Dan yang terakhir itu masalah koagulasi ya, atau trombi ya, artinya ada gangguan di masalah pembukuan darah ya. Mungkin 4T itu tadi yang menjadi faktor kenapa perdarahan pasca persalinan itu bisa terjadi. Oke, jadi dok, kalau misalnya dari 4T itu apa sih tanda gejalanya yang paling sering kita temui? Ya, kalau tanda gejala yang mungkin kita temui di ibu hamil ini atau ibu yang sudah melahirkan ini ya, postpartum, paling sering kan 70% ya. Kita bicara dari frekuensi paling sering ya, dok. Paling sering itu adalah karena faktor tadi, tonusnya tidak bagus ya, atau kita sebut dengan atonia. Atonia, A itu artinya tidak, tonia itu berarti tonusnya jelek ya, artinya atonia adalah tonus otot rahimnya, kekuatan otot rahimnya itu jelek. Nah, tandanya adalah ketika kita palpasi atau ketika kita sentuh perut ibunya ini setelah melahirkan, normalnya
bagian perut ya, di bagian sini itu harusnya teraba keras, yang menandakan bahwa kekuatan otot rahimnya itu bagus. Nah, tapi kalau pada kondisi atonia atau kondisi ketika kekuatannya jelek, maka ketika kita tekan perutnya di sekitar di bawah pusar, maka dia teraba kenyal ya, yang menandakan bahwa tonusnya jelek. Selain itu, tanda lainnya adalah perdarahannya itu keluar terus-menerus, dokter. Nah, ini terjadi karena otot dari rahim itu sifatnya seperti jaring. Jadi seperti jaring-jaring seperti ini, dok. Artinya, di antara celah-celah jaring ini itu ada pembuluh darah. Nah, logikanya ketika otot itu bagus kontraksinya, ketika dorongannya bagus dan dia menjepit dengan bagus, artinya pembuluh darah di antara jaring-jaring ini akan tersumbat, akan terhenti. Nah, sehingga perdarahan itu dia akan berangsur-angsur berkurang dan akhirnya berhenti, yang tidak sampai mengganggu tadi gangguan hemodinamiknya. Nah, tapi kalau pada kasus atonia ini kekuatannya itu berkurang, artinya dia tidak bisa menjepit sehingga pembuluh darahnya itu tetap terbuka. Nah, seperti pipa air atau selang. Kalau dia tidak dikompresi ya, dok ya, maka airnya itu akan tetap mengalir. Nah, air dalam hal ini adalah darah, sehingga ketika atonia uteri terjadi, maka yang paling mungkin adalah darah itu mengalir terus-menerus, dok, yang pastinya membahayakan, dokter. Oke, benar sekali ya, Jinars. Jadi kalau misalnya itu sudah masuk logika ya, kalau misalnya kita andai-andai saja, kalau misalnya pipa airnya itu tidak jalan, keran yang disambung dengan keran air, coba kita jepit, kayak gitu ya maksudnya, dokter muda siapa? Rais, dok. Rais. Jadi kalau misalnya kita jepit, nah itu artinya airnya tidak jalan. Nah itu logikanya dengan perdarahan postpartum kayak gitu. Nah, dok, jadi gini kan tadi dokter bahas tentang atonia uteri ya. Pada saat kapan sih kita bisa katakan oh pasien ini atonia uteri? Ya, jadi kapan kita mendiagnosis bahwa pasien ini kena atonia uteri? Nah, tentu ketika setelah kala 3 ya. Kala 3 itu artinya ketika melahirkan plasenta. Nah, setelah plasenta itu lahir, biasanya kita sebagai tenaga kesehatan itu tadi akan menyentuh bagian sekitar pusar ibu. Tujuannya adalah kita mau tahu itu, mau tahu apakah bagus enggak kontraksinya. Kalau keras berarti bagus, kalau dia lembek, berarti disitulah masalahnya. Maka cara diagnosis paling gampang adalah dengan cara menekan bagian pusar ibu setelah dia melahirkan plasenta. Ketika dia lembek, maka kita bisa bilang bahwa tonusnya tidak bagus. Mungkin seperti itu. Oke, jadi berarti atonia uteri itu maksudnya, dokter, ketika bayi sudah dilahirkan dengan plasenta sudah dilahirkan, tapi kontraksi uterusnya tidak adekuat, kayak gitu ya betul, maksudnya. dokter. Oke, terus bagaimana caranya kita membedakan dengan retensio plasenta? Ya, kalau retensio plasenta itu kondisi ketika plasentanya tidak lahir, artinya plasentanya itu tetap menetap di dalam rahim ibu. Normalnya kan tadi ketika bayi lahir, ya tidak lama kemudian, mungkin sampai 15 menit rata-rata ya, itu plasenta akan lahir. Ya, ari-arinya itu akan ikut lahir mengikuti bayi lahir. Nah, retensio plasenta terjadi ketika si ari-arinya ini tidak ikut lahir. Bayinya udah lahir, mungkin sudah lahir 30 menit yang lalu atau mungkin 1 jam yang lalu, tapi ari-arinya atau kita sebut plasentanya ini kok tidak lahir-lahir, masih ada di dalam kandung rahim ibunya. Nah, itu yang disebut dengan retensio plasenta. Oh gitu. Oh iya, dok, tadi kan dokter muda Rais itu ada singgung tentang 4T. Nah, tentang dari 4T itu ada yang trauma. Nah, pada saat kapan sih kita bisa katakan oh pasien ini penyebab postpartum perdarahan postpartumnya karena trauma? Ya, jadi kalau tadi kan ada 4T ya, kita sudah bahas tadi tonusnya, ya, terus ada tadi retensio plasenta. Nah, sekarang yang trauma. Nah, kapan kita mendiagnosis trauma? Nah, biasanya ketika pertama kan tadi tetap tahapnya kita sentuh bagian pusar ibu. Kalau dia tonusnya, kekuatannya bagus, kok masih berdarah, berarti ada yang penyebab lain.
yang bukan dari tonus itu. Karena tonusnya sudah bagus, maka kita cari penyebab lain dari 4T itu. Nah, ibaratnya ada 4 pelaku. Oh, kita pertama curiga si tonus. Tapi dia pas kita pegang perutnya, oh bagus, keras, berarti ini bukan pelakunya. Kita cari pelaku lainnya. Coba itu si trauma. Nah, artinya ketika si perutnya itu kok keras, tapi kok masih berdarah terus-menerus, maka kita lihat dari jalan lahirnya, ada enggak robekan atau mungkin luka ya, laserasi kalau kita bahasa medisnya ya, ibaratnya ada robekan dari jalan lahir. Nah, kalau ada, maka perdarahan itu adalah sebabnya dari trauma itu sendiri, Dok. Oke. Terus, Dok, pada saat ternyata tidak dapatkan trauma, tapi dia didapatkan tapi perdarahannya terus-menerus nih, tidak ada nih tanda-tanda trauma. Bagaimana caranya kita menentukan bahwa ini gangguan dari pembekuan darah? Ya. Jadi tadi ya ada 4 pelaku nih. Tonus sudah. Ini bukan pelakunya. Terus tadi trauma, ternyata pas kita lihat di jalan lahirnya, oh tidak ada robekan. Berarti pelaku kedua ini kita eksklusi juga. Sisa 2. Apakah ada sisa plasenta atau dia ada gangguan trombi, gangguan pembekuan darah. Kan sisa 2 ini. Kalau dia bersih, tidak ada sisa plasenta pas kita lakukan pemeriksaan di jalan lahirnya, tidak ada sisa-sisa plasenta, maka yang paling terakhir ini yang bisa kita curigai. Jadi dia tonusnya bagus, tidak ada laserasi, tidak ada sisa plasenta. Nah, artinya pelaku yang paling mungkin adalah yang terakhir, trombi, gangguan pembekuan darah. Caranya adalah kita harus lihat darahnya pertama. Biasanya kalau gangguan darah itu warna darahnya cerah dan tidak ada gumpalan. Kenapa? Karena gumpalan itu butuh faktor pembekuan. Sedangkan kalau faktor pembekuannya bermasalah, itu si darah itu akan tetap encer. Itu sekilas kalau dari kita lihat darahnya cerah dan tidak ada gumpalan. Yang kedua, bagusnya kita lihat labnya, Dok. Jadi labnya itu bisa kita lihat, pertama biasanya kita cek, kita minta cekan itu PT sama APTT biasanya. PT itu prothrombin time, APTT itu activated partial thromboplastin time. Nah, kalau salah satu dari 2 ini memanjang, artinya ada gangguan di jalur pembekuan darah. PT itu menandakan bahwa jalur eksternal atau jalur luar itu yang bermasalah. Sedangkan kalau APTT, dia jalur internalnya yang bermasalah. Nanti dilihat mana yang memanjang. Kalau PT yang memanjang, berarti memang gangguannya itu yang jalur eksternal. Kalau yang APTT berarti jalur yang internal. Nanti terapinya tentu disesuaikan dengan di mana dia letak masalahnya, Dok. Ya, oke. Jadi itulah tadi tentang penyebab-penyebab dari perdarahan postpartum ya, Dok ya. Terus kayak gini, sekarang kan di zaman milenial saat ini bahwa masih banyaklah kasus yang dimana ibu hamil tuh proses persalinannya di rumah atau biasanya ditolong sama dukun. Dukun. Nah, kalau misalnya ada kasus yang terjadi bahwa ibu ini sudah melahirkan, ternyata pada saat persalinan atau pada saat pasca persalinan masih ada perdarahan, apa nih yang harus dilakukan sama ibu-ibu yang hamil lagi di luar sana tuh, yang lagi sudah melahirkan luar sana, apa yang harus dilakukan? Jadi tentu ya kita tidak ada yang tahu bahwa kondisi masyarakat di Indonesia kan bermacam-macam ya, Dok. Ada yang tinggalnya di pedalaman, ada yang masih percaya, maksudnya masih dekat dengan dukun. Ya mungkin tidak sempat ke rumah sakit, tidak sempat ke puskesmas, sudah lahiran dan ternyata apesnya habis lahiran kok darahnya mengucur terus. Nah, yang perlu dilakukan dari keluarga pasien, ya keluarga ibu hamil itu ya untuk bapak-bapak di rumah ya. Yang perlu bapak lakukan ini kalau misalnya istrinya kok perdarahan terus, ya. Yang pertama yang paling gampang pijat di bagian pusarnya, ya. Pijit secara memutar. Jadi bagian pusarnya ibu, bapak pegang dan pijit. Ya, lakukan sampai 15 detik Bapak ya. Nah, harapannya itu pijatan ini bisa membantu kontraksi dari otot rahimnya si ibu.
Nah, bisa juga kasih minum yang banyak ya, karena kalau perdarahan kan artinya kita harus mengganti darah yang keluar, kita ganti gitu. Artinya kita resusitasi cairan kalau medisnya. Nah, kalau ndak ada infus atau apa di rumah ya, minimal selama ibu masih mau minum, kasih minum yang banyak, kita pijit ya, sambil apa? Nomor satu sebenarnya kita panggil bantuan. Jangan merasa bahwa kita ini Superman ya. Artinya jangan merasa kita bisa menanganinya itu sendiri. Artinya sebelum kita tujuan akhirnya itu, jadi si keluarga ini tujuan akhirnya adalah mencari vaskes terdekat. Nah, sambil mencari itu, artinya kan butuh bantuan orang. Sebelum kita bawa ibu hamil ini, ibu yang habis melahirkan ini, ke vaskes terdekat, ya, kita lakukan tadi, pijit, kasih air minum yang banyak, terus kalau misalnya ada luka, ya kita mungkin bantu dilakukan penekanan ya di bagian luka itu tadi yang trauma, misalnya ada robekan. Di bagian robekan itu kita bisa bantu ditekan ya pakai kain yang bersih, sambil kita bawa ibunya ke vaskes terdekat. Mungkin begitu. Oke. Mungkin itu bagaimana cara dari masyarakat awam untuk mentata laksana ya, pada saat kasus yang terjadi seperti itu. Nah, betul juga yang benar yang dibilang sama dokter Muda Rais bahwa pada saat kita menemukan kasus seperti ini, bahwa kita sebagai nakes kita perlu yang namanya adalah panggil bantuan ya, baru kita menilai ABC-nya. Mungkin perlu ya seperti itu dokter Muda Rais. Terus yang mau lagi saya tanyakan adalah kalau misalnya ada pasien dengan riwayat perdarahan pasca persalinan, apakah masih bisa hamil lagi? Terus apakah bisa terjadi hal yang serupa kayak gitu? Ya, baik. Jadi kalau ada ibu hamil, hamil pertama, dia habis melahirkan, ada perdarahan pasca persalinan. Terus apakah saya masih bisa hamil, dok? Ya, jawabannya selama rahimnya masih terjaga, selama fungsi dari rahim itu normal dan si suaminya sendiri pun normal ya, maksudnya dalam hal spermanya, ya tentu masih bisa hamil. Jadi tidak ada kendala dalam hal kehamilan. Ya, sebenarnya tergantung dari penyebab spesifiknya itu sendiri, dokter. Jadi kayak kalau kemarin perdarahan pasca persalinannya karena dari robekan jalan lahir, dan kalau robekan itu sudah ditata laksana dengan bagus, sudah dijahit, sudah sembuh, maka bisa ibu hamil itu untuk kemudian hamil di kemudian hari. Nah, kalau dia penyebabnya adalah masalah tonus, ya, nah ini bisa sedikit mempengaruhi saya rasa, karena dalam literatur itu bahwa disebutkan penyebab dari atonia atau gangguan tonus itu salah satunya adalah semakin banyak ibu melahirkan. Artinya kalau semakin banyak ibu itu melahirkan, atau bahasa medisnya itu grande multipara, logikanya kalau makin banyak melahirkan, terjadi kelemahan dari otot-otot rahim itu, sehingga ketika dia habis mengeluarkan bayinya, si otot ini sudah ibaratnya gampang capek. Nah, kalau dia sudah capek, maka risiko terjadi atonia itu juga dia semakin tinggi. Artinya jawabannya adalah tergantung kausa atau tergantung penyebab perdarahan pasca persalinan yang pertama. Kalau dia masalah tonus, mungkin bisa lebih beresiko kalau dia hamil kembali, jika memang tadi ya, karena kecapean dari otot-otot rahimnya ibu itu sendiri yang diakibatkan oleh dia melahirkan berulang kali. Mungkin itu, dokter. Oke. Jadi dok, kalau misalnya ada kemungkinan nih terjadi lagi kejadian perdarahan pasca persalinan, apakah ada kemungkinan pasiennya diangkat rahimnya atau tidak, dok? Ya, kalau bicara kemungkinan, ya, pasti ada, dokter. Ya, jadi kalau ada perdarahan pasca persalinan, tadi kan sudah ditata laksana ya. Tata laksana itu tergantung kausanya, tergantung penyebabnya. Kalau misalnya tadi sudah dipijit di bagian pusar, kok masih lembek,
Nah, biasanya petugas medis itu akan memasukkan tangannya, ya tangannya itu ke jalan lahirnya sampai ke liang lahir yang bagian atas, ya, atau kita biasa sebut fornix anterior. Ditekan, terus ditemukan dengan tangan dari luar. Itu tujuannya adalah untuk mengkompresi. Nah, kompresi itu artinya memberikan tekanan. Dengan harapan ketika tekanan dilakukan, tekanan diberikan, maka pembuluh darah itu akan segera pembuluh darah itu akan segera mengecil atau segera tertekan sehingga perdarahan pun berhenti. Nah, kalau misalnya dengan cara tadi pun masih gagal, artinya darah masih terus-menerus, maka dari keluarga pun bisa membantu dengan cara tadi kompresi yang sama dengan tenaga medis itu lakukan, tapi dia dari luar. Jadi tangan yang satu dari bawah, ya, dan tangan satunya dari atas. Jadi mempertemukan antara dinding yang satu dengan dinding yang lain dari rahim itu sendiri supaya terkompresi. Kalau terkompresi, harapannya darahnya segera berhenti. Nah, kalau itu masih gagal lagi, ya maka pilihannya adalah dipasang seperti tampon. Jadi tampon itu dipasang di dalam kavum uteri atau dalam ruang rahim, terus diisi cairan sampai dia menekan dinding-dindingnya, terus dirujuk. Nah, nanti di rumah sakit yang memang pusatnya ada ahli kandungan di situ, dokter, maka jika memang masih berdarah terus, ada kemungkinan untuk diangkat rahim. Tapi biasanya itu pilihan terakhir ketika semua usaha tadi dari A sampai Z itu gagal, termasuk ada namanya Bellin sutur, dokter. Itu adalah teknik jahitan ransel. Jadi kita menjahit seperti pola ransel pada rahim ibu. Harapannya adalah terkompresi, ya. Pokoknya tujuannya itu kompresi dan kompresi dengan harapan darah stop. Tapi kalau dengan cara begitu pun masih berdarah terus, ya apa boleh buat? Pasti dokter tidak mau ibunya meninggal. Pasti dia akan menimbang resiko yang terburuknya dan mencegah hal itu terjadi dengan cara, ya, pilihan terakhirnya histerektomi atau angkat rahim, dokter. Oke, jadi kayaknya terdengar agak-agak ngeri, ya, yeah. Perdarahan pasca persalinan ini. Jadi dok, apa sih saran atau pencegahan yang bisa dilakukan ibu hamil untuk mencegah terjadinya perdarahan pasca postpartum ini? Ya, untuk pencegahan sebenarnya sedini mungkin, ya. Jadi kalau bisa dari awal kehamilan itu sudah sering-sering cek ANC namanya, atau cek-cek kehamilan di bidan atau di dokter umum, atau kalau bisa ke dokter yang memang spesialisnya, ya, SPOG. Jadi kalau ibu hamil jangan ditunda-tunda, nanti aja, masih bisa ditahan. Nah, kenapa? Karena tujuannya itu kalau kita sering cek ke dokter kandungan atau dokter umum untuk di USG, setidaknya dokter akan tahu. Maksudnya tahu apa? Tahu kalau kondisi bayinya itu gimana? Apakah terlalu besar? Ya, kan tadi kalau tonus itu tadi yang masalah otot rahim itu yang jelek tonusnya, salah satunya ya karena dia terlalu distensi, ya, terlalu melebar. Nah, kenapa bisa terlalu melebar? Ya pasti karena bayinya ukurannya besar. Nah, supaya mencegah itu, dicegah memang dengan cara USG rutin, ANC rutin. Kemudian pola makan dari ibunya tentu dijaga, dikurang-kurangi manis-manisnya. Karena tadi yang menyebabkan bayi besar itu karena si ibu ini kena kencing manis, ya, atau diabetes. Nah, tentu harus dijaga pola makannya supaya bayi tumbuh sehat, ya. Ya, misalnya dia konsumsi asam folat, toh, konsumsi suplemen zat besi supaya suplai oksigennya bagus, tidak terjadi anemia. Karena tadi kalau dia anemia, walaupun dia darah yang keluar nanti pas persalinan sedikit, tapi karena memang dia sudah anemia, bisa memang terjadi perdarahan pasca persalinan. Nah, jadi pencegahannya memang sedini mungkin dengan cara jaga pola makan dan sering cek ke dokter. Seperti itu, dok.
Oke, kayaknya ini ya sudah terlalu sangat kompleks ya guys ya, sahabat Geners. Jadi ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Muda Rais Ya, Dok. atas informasi-informasinya. Jadi sangat mengedukasi ya pada ibu-ibu hamil yang di luar sana yang sementara lagi nonton. Jadi kita akan ketemu lagi pada materi yang lebih menarik lagi pada hari ini. Mungkin Dokter Muda Rais kita bantu saya untuk menutup acara ini dengan Baik, Dok. jargon kita yang dari awal kita sering sebutkan ya. Ya. Let's talk about women's